Hi ladies, welcome to Ladimi Book Club. Selamat datang di Book Club Ladimi. Bersama dengan saya Vina Oy. Hari ini kita akan membahas Allah yang Maha Pemurah, dan fokusnya hari ini adalah bab 1 dan bab 2. Kita akan membahas kira-kira dua bab setiap pertemuan. Jadi untuk minggu ini bab 1 dan bab 2, dan untuk minggu depan bab 3 dan bab 4. Untuk biasanya yang saya ingin lakukan di book club ini adalah bagian pertama, kita akan membahas apa hal-hal yang menonjol sewaktu kita membaca bab 1 dan bab 2. Setiap orang akan berbeda, atau kadang-kadang ada yang sama juga. It's okay, nggak ada jawaban benar salah di sini, karena tergantung apa yang diilhamkan Roh Kudus sewaktu Anda membaca buku ini. Jadi itu bagian pertama ya. Kira-kira 30 menit. 30 menit, 25 menit. Ini tergantung nanti bagaimana, what will happen, apa yang akan terjadi ya. But the goal is 30 menit pertama adalah kita membahas apa yang menonjol ketika kita membaca bab 1 dan bab 2. Mungkin Anda stabilo di dalam buku Anda, atau Anda catat di notebook terpisah, apapun itu. Just very briefly, ini bukan Anda mempersiapkan khotbah atau renungan, tapi sesimpel ini yang menonjol untuk saya. Ya, dan kalau Anda ingin mengatakan kenapa itu menonjol juga silahkan. Okay, the floor is yours. Dan untuk bagian kedua dari diskusi ini adalah di mana kita membawa pertanyaan. Jadi salah satu PR kita minggu lalu, sewaktu kita membaca, kita sudah setuju untuk sama-sama membawa satu pertanyaan, dan pertanyaan ini bisa dijawab oleh semua partisipan di call ini. Jadi bukan ditujukan hanya kepada saya, tapi juga yang lain bisa saling memberikan pandangan masing-masing, atau itu pengalaman juga masing-masing. Di grup yang bahasa Inggris kemarin, ada banyak orang yang membagikan, oh ya pengalaman saya waktu itu pertanyaan tentang menjangkau seseorang. Jadi ada banyak yang memberikan pengalaman mereka juga, di mana mereka bertumbuh dalam area ini, dan it's really really good. Dan saya sangat-sangat looking forward untuk apa yang Anda akan bagikan, dan begitu banyak ladies di sini yang punya pengalaman yang sangat unik. Dan ini adalah perjalanan Anda dengan Tuhan, dan ini sangat penting untuk kita dengar ya, untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Oke, jadi seperti itu kira-kira. So I hope that is helpful. Dan untuk bagian pertama, kita mulai dengan apa yang menonjol sewaktu kita membaca Allah yang Maha Pemurah. Kalau Anda ingin raise hand, silahkan. Atau ingin langsung unmute juga boleh. I think terserah bagaimana Anda ingin membagikannya ya. Sambil menunggu, mungkin Anda sudah beberapa hari setelah membaca bab 1 dan bab 2 terus agak lupa sedikit. It's okay. Saya juga begitu. Saya harus diingatkan kembali. Saya bisa mulai duluan ya. Untuk menurut saya, hal yang menonjol ketika saya baca bab 1 dan bab 2 adalah di akhir bab 1. Di akhir bab 1, Tim Keller mengatakan bahwa ternyata orang-orang yang tidak beragama ini sangat tertarik kepada Yesus. Tetapi itu yang kita tidak lihat seperti itu di gereja. Kenapa yang Tim Keller katakan bahwa di sini bahkan yang tertarik kepada gereja adalah orang-orang yang konservatif, yang moralistis. Itulah yang kita temukan di gereja, bukan orang-orang yang tidak beragama, yang seperti anak bungsu, ya. Dan yang paling menusuk adalah ketika dia mengatakan kondisi itu hanya berarti satu hal: jika khotbah para pendeta dan praktik hidup umat Kristen tidak memiliki dampak yang sama pada orang-orang seperti yang Yesus tunjukkan pada zaman dahulu, maka kita pasti tidak memberitakan pesan yang sama, ya. Kita tidak memberitakan pesan yang sama seperti yang Yesus sampaikan dulu. Jika gereja-gereja kita masa kini tidak menarik bagi anak-anak bungsu, maka gereja
pasti makin dipenuhi oleh anak-anak sulung, ya. Dan itu benar-benar menusuk sekali, kayak aduh, that is true. Kalau saya melihat keadaan gereja saya, pengalaman saya ke gereja di Indonesia atau gereja di Amerika, dimanapun saya perhatikan, kenapa lebih banyak yang moralistis, lebih banyak yang anak-anak sulung, dan orang yang seperti anak bungsu tidak terlalu tertarik ke gereja. Mereka malah lebih tertarik untuk tidak ke gereja. Jadi that's for me, itu adalah sesuatu yang sangat menonjol ketika saya baca bab 1 dan bab 2. Ya, jadi seperti itu aja. It's very simple. Anda tidak harus menyiapkan khotbah atau apapun, just sharing saja. Ya, oke. Ada yang ingin membagikan berikutnya setelah saya ingin berbagi giliran. Anybody ready? Silahkan ya. It's okay. It's okay, just go. Kalau kalau nunggu-nungguan nanti semuanya mengalah. Nggak ada yang pergi, nggak ada yang. So it's okay. Ya, ini sudah Oke, aku mulai ya. Aku dapat di ini sih pas baca dalam bab 1 itu ada satu yang cukup buat aku bergumul gitu ya, bahwa dia bilang bahwa Yesus itu mengatakan bahwa orang-orang duniawi maupun orang-orang beragama adalah orang-orang yang terhilang secara spiritual gitu. ya, Dalam kehidupan mereka sama-sama menemui jalan buntu gitu. Jadi itu cukup membuat aku bergumul. Aku sendiri sebagai orang yang percaya Yesus, apakah juga sebagai sesuatu yang hanya beragama, menjalankan moralitas, apakah aku sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan ajarkan gitu. Itu menjadi pergumulan aku sih, pas aku baca di dalam bab 1. iya, Itu iya. cukup jadi pergumulan aku Wow. sih. Sebenarnya Ya. saya kan saya datang dari latar belakang anak pendeta, jadi saya juga bergumul dengan statement seperti itu. Jadi saya ini sama-sama hilang, sama-sama anak yang hilang dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Karena saya melihat kekristenan saya sebagai agama, kekristenan saya hanya adalah menjadi orang baik, melakukan hal-hal yang baik, dan gak ada yang salah dengan melakukan hal-hal yang baik. Yang menjadi masalah adalah ketika hal-hal baik ini menjadi keselamatan kita, kan. Jadi saya melihat saya adalah seseorang yang bisa diterima Tuhan, saya menjadi orang yang bisa dikasihi Tuhan karena saya melakukan hal-hal yang baik ini. Justru karena harusnya kebalik, karena kita sudah dikasihi Tuhan, maka kita bisa melayani Dia dengan with our whole life, dengan seluruh kehidupan kita. Tapi saya tidak mengerti konsep itu sebelumnya, dan inilah hal kasusnya anak-anak sulung. Kita tidak mengerti bahwa perbaikan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Justru kita sudah diselamatkan terlebih dahulu, dan oleh karena itu kita melayani Tuhan. Thank you so much, Yeni. Itu pergumulan yang saya juga alami. Thank you so much for sharing. Oke, berikutnya Vera, Anda ingin silahkan. Oke, thank you Kak Vina. Ya kalau buat aku sendiri, aku sih kayak lebih menyoroti bahwa kalau dulu ya kita tahu ada lagu sekolah minggu ya, anak bungsu pergi ke negeri orang. Jadi memang dari dulu kan pengajaran ini menyorotinya ke anak bungsu. Cuma ketika aku baca di bab 1 dan bab 2, terutama sih bab 1 ya, ternyata perumpamaan ini lebih ditujukan kepada anak sulung kan, kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang bisa dibilang saat itu memang ahli agama dan selalu tahu firman Tuhan, dan bahkan ada tempatnya memang di baitnya Allah gitu kan. Kalau misalnya dari beberapa versi terjemahan Alkitab, aku sih agak lebih tertarik sebenarnya di terjemahan ERV, Story About Two Sons. Kalau di TB kan
perumpamaan anak yang hilang atau The Prodigal Son. ERV agak sedikit berbeda memang sih, Story About Two Sons yang menurut aku memang lebih tepat ya Ya. untuk perumpamaan ini gitu. Jadi ya memang ternyata kalau dulu aku kira klimaksnya itu ketika si bungsu balik nih ke rumahnya, habis itu udah ya happy ending. Tapi ternyata kalau menurut buku ini klimaksnya itu ketika ketika si anak sulung itu komplain dan ayahnya datengin dia gitu kan untuk bilang ya maksudnya bukan mengusir anak sulung itu, malah ayahnya bilang anakku gitu kan. Seperti itu Ya. sih, Kak. Ya, ya. Untuk klimaks itu juga yang lucunya adalah Tuhan Yesus tidak memberikan konklusi atau nggak happy ending. Kita nggak tahu happy ending apa enggak. Kita nggak tahu endingnya malah karena si anak sulung itu Tuhan Yesus berhenti. Dia nggak kasih tahu kalau anak sulung itu balik masuk lagi ke pesta. Nggak masuk lagi. Dia memang nggak pernah masuk dari awal. Apakah dia ikut bergabung di pesta itu atau dia kekeh saya di luar aja, saya nggak mau. Jadi kita juga nggak tahu ini cliffhanger. Tuhan Yesus kasih cliffhanger, kita nggak tahu. Dan kalau saya ingat juga ya di sekolah minggu dulu pernah nonton film kartun, versi kartunnya ini perumpamaan anak yang hilang, dan di film kartun ini anak sulungnya akhirnya masuk ke dalam pesta. Dia akhirnya, saya ingat banget adegannya adalah si ayahnya merangkul anak sulung ini, terus mereka sama-sama berjalan masuk ke dalam pesta gitu. Jadi terus abis itu fade out, balik ke Tuhan Yesus lagi berbicara. Tapi sebenarnya itu happy ending yang diberikan kepada produksi film kartun itu. Tapi kalau dilihat dari ayat Alkitab langsung, Tuhan Yesus menghentikan ceritanya, dia berhenti ceritanya di situ, dan we don't know. Dan I think ini sangat penting karena ini seperti undangan kepada anak-anak sulung, kepada orang-orang Farisi, mungkin anak-anak sulung seperti saya yang mengeraskan hati, yang aduh, masa sih saya disamakan dengan anak yang bungsu setelah apa yang saya lakukan. Saya melayani Tuhan dari saya nggak ingat tidak melayani Tuhan. Itulah seterlibatnya keluarga saya dalam gereja. Jadi saya dari kecil ikut meeting doa, ikut semuanya. Saya ada di situ. Terus saya dengan saudara-saudara saya melayani Tuhan dalam sekolah minggu kah, atau dalam tim musik, atau apapun itu, pokoknya semua acara gereja kita ada di situ. sangat terlibat. Dan saya bisa menanyakan Tuhan hal yang sama seperti anak sulung. Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya tidak pernah melanggar peraturan, atau saya selalu patuh, bla bla A, B, C, D, E. Tapi kenapa engkau tidak pernah memberikan berkat, engkau tidak pernah memberikan hal-hal yang saya inginkan. Dan Tuhan akhirnya memberikan seperti undangan. Kita akan meresponinya bagaimana? Apakah kita akan merendahkan diri dan mengatakan, hey, ini bukan masalah saya menjadi orang Kristen yang sangat baik karena saya mematuhi semuanya, karena saya adalah orang yang sangat suci karena perbuatan baik saya. Bukan, saya harus bisa merendahkan hati saya. Apakah saya bisa merendahkan hati saya? You know what? Bukan karena perbuatan baik saya diterima Tuhan, tetapi tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa kasih Tuhan yang begitu besar, saya ini kondisinya sama dengan anak bungsu. Saya ini sama-sama cuman ingin berkatnya Tuhan doang, bukan hubungan intim dengan Bapa, bukan hubungan yang erat dengan Bapa di surga. So it is very very good wake up call. Ini menjadi undangan untuk kita semua merespon. Jadi seperti garis kosong ya, garis kosong, kita bisa mengisi
apa yang respon kita, bagaimana kita ingin menanggapi cerita ini. So, thank you so much for that, Vera. Ada yang ingin membagikan juga sama-sama yang off cam juga, ini undangan untuk Anda juga ya. If you want to, kalau Anda ingin juga membagikan, please feel free. You are so welcome untuk membagikan juga. Ya, Ingrid, silahkan. Saya melihat raise hand. Oke, kalau saya nih kembali lagi tentang anak sulung ya. Ya. Anak sulung, dan kemudian saya melihat saya sebagai anak sulung. Kita biasanya dididik sebagai anak sulung itu kan, ya mungkin karena anak pertama kan harus begini gitu ya. Sama seperti, saya nggak tahu apakah ini sama dengan orang Farisi atau tidak, tapi saya berpikir begini. Seolah-olah kita itu bahkan tidak boleh melakukan hal yang pokoknya jangan yang mikir yang nyeleneh, jangan yang aneh-aneh lah gitu ya. Bahkan dan itu jadi semacam penjara gitu. Jadi kita tuh harus menjalani itu karena karena harus begitu gitu loh, sudah tidak ada jalan lain. Sementara waktu kemudian adik kedua, ketiga atau siapapun, mungkin orang tua sudah lebih bebas gitu. Jadi ya oke lah. Nah, sama seperti kasus ini saya pikir gini lah, apakah mungkin anak pertama itu, anak sulung ini sebenarnya dia punya iri hati sendiri terhadap anak yang kedua. Kenapa? Anak yang kedua ini kan sebenarnya dia melarikan diri ya, dia nakal gitu ya. Terus akhirnya dikembali, tapi dia kan kembali itu maksudnya dia disambut, dan sebenarnya dia itu kembali karena dia sudah mendapatkan pencerahan gitu ya. Jadi waduh nggak enak ya ternyata di luar, waduh saya ini memang gitu ya, intinya memang ternyata memang ayah saya mengasihi saya, ternyata memang nggak enak di luar gitu. Sementara untuk si anak ini, bahkan anak sulung ini, bahkan untuk nakal pun dia tidak boleh gitu. Tidak boleh gitu. Jadi ada semacam hukum yang sehingga otomatis kalau kita dibesarkan seperti itu, bahkan kasarannya gini, berpikir yang jelek pun tidak boleh gitu loh. Itu sudah ada satu penjara, sehingga kalau saya merasa bahwa membaca ini seperti saya merenungkan kembali. Mungkin tidak alkitabiah, tetapi dosa itu memang kan menggoda, dan juga kesalahan itu menggoda, dan kayak kita akan tergoda untuk melihat yang salah kok di sana nggak apa-apa gitu loh, kok saya mikir aja udah dimarahin gitu lah ya, intinya seperti itu. Dan kita berpikir oke lah kita ngalah, tapi ternyata penghargaannya kok kurang lebih mirip-mirip lah gitu ya, intinya seperti itu. Jadi mungkin hal seperti itu yang mungkin biasanya jadi dalam tanda kutip semacam kayak kepahitan atau apa gitu. Waktu saya remaja saya pernah berpikir begini, bisa nggak sih sebenarnya orang itu memilih bahwa oke, saya tidak akan melakukan hal yang jahat-jahat ini atau hal yang tidak benar ini karena memang saya merasa saya tidak mau melakukan itu, bukan karena dipaksa untuk melakukan hal itu. Mungkin itu yang saya bagikan. Dan saya sekarang berpikir apakah mungkin orang-orang Farisi itu sangat ketat karena dari dulu dia udah pokoknya kamu harus ikut ajaran agama kita begini gitu kan. Mungkin aku nggak tahu ya karena aku bukan nggak belajar itu, tapi maksud aku saya bayangkan dia punya masyarakat yang begitu ketat gitu ya, yang begitu kamu harus seperti ini sehingga bahkan untuk merefleksikan dan berpikir bahwa sebenarnya aku perlu melakukan ini nggak dengan sepenuh hati saya gitu, itu mungkin tidak ada, sehingga akhirnya kepahitan dalam tanda kutip itu memupuk ke iri hatinya. Itu saya mikir sih dari situ sih, nggak tahu benar apa enggak. Thank you Ingrid. Ya, tapi maksud saya terpikir seperti itu gitu. Bahwa itu mungkin penjaranya dari anak-anak sulung. Itu valid sekali. Itu sangat-sangat valid karena anak-anak sulung itu akhirnya mereka bisa mengkonklusi bahwa untuk saya mendapatkan hal-hal yang untuk saya di reward, saya harus menjadi seorang yang patuh. Saya harus turut untuk mendapatkan reward. Dan di perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin menggambarkan dua cara bagaimana kita bisa mendapatkan reward, di mana manusia memilih dua cara dua metode untuk mendapatkan reward. Either dengan benar-benar
melanggar peraturan, pokoknya saya ingin mendapatkan bagaimanapun itu. Apakah saya dengan meminta uang, terus saya coba keluar ke negeri jauh, saya coba A, coba B, coba C, tapi yang penting saya mendapatkan apa yang saya inginkan itu, apa itu hubungan dengan orang lain lah, kekayaan, apapun itu. Atau kita bisa berusaha mendapatkan reward dengan menjadi sangat patuh. Dan saya termasuk di grup sih. Iya, Karena betul. dari kecil saya sudah bisa memikirkan bahwa saya bisa mengkonklusi, oh dengan saya patuh, mama saya seneng gitu loh. Oh bapak saya sangat senang dan saya diberikan hadiah atau saya diberikan pujian dan semua hal-hal yang akhirnya saya bisa pikirkan semua itu dan oke, konklusinya adalah saya harus patuh. Dan memang kita tinggal di dalam masyarakat di mana kita tidak diberikan pujian ketika kita melakukan hal yang baik, ya kan? Kita mendapatkan reward ketika kita mengumpulkan poin, misalnya apapun itu, kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan reward. Dan ini bisa sangat-sangat mungkin juga mengubah atau mempengaruhi bagaimana kita melihat kasih Tuhan. Dan padahal kasih Tuhan tidak bisa disamakan dengan metode dunia, tidak bisa disamakan dengan metode agama, karena kasih Tuhan itu tidak bisa didapatkan dengan cara manusia gitu. Dan malah dia bilang kasihnya tidak bisa didapatkan, dia beri dengan cara-cara yang nggak masuk akal loh. Dia kan udah menghamburkan hartanya, dia sudah mempermalukan ayahnya di komunitas, terus dia balik lagi kok dia diterima gitu, karena memang ini di luar dari metode, di luar dari sistem bagaimana menurut manusia kita bisa menerima kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu kita nggak, ternyata kasih Tuhan kita nggak bisa masukin dalam box-box, dalam kardus-kardus sistem manusia, sistem agama. Kalau di dunia bisa kok saya mendapatkan hadiah kalau saya mengumpulkan poin, bisa kok saya dapat nilai bagus kalau saya belajar, di dunia bisa kok. Tapi Tuhan Yesus menggambarkan sesuatu yang sangat revolutionary. Wow, ini mengubah cara kita memandang Tuhan. Kita tidak bisa memandang kasih-Nya seperti kita mendapatkan nilai bagus, pujian dan seterusnya. Ini bagus sekali Ingrid, ini untuk menantang cara kita berpikir, menantang kehidupan, cara kita menjadi orang yang baik. Kalau boleh saya tambahkan sedikit satu hal yang kan di situ dibilang kan katanya gini, Tuhan kan bilang gini, anak sulung dia, si Bapak kan bilang apa yang ada sama aku kan sudah jadi milik kamu gitu kan, intinya kan begitu ya. Dan saya tuh berpikir gini, ini sebagai anak sulung, kembali lagi ya, saya berpikir gini, kita kalau punya barang, meskipun dibilang bolehlah menikmati, tetapi karena kita itu anak sulung gitu ya, jadi kita merasa, oh ya kita harus bagi ya, meskipun kita nggak kepingin bagi, misalnya begitu ya. Coklat saya ya saya harus kasih dulu. Jadi ada perasaan seperti kayak, ya memang saya itu, apa yang punya Bapak itu punya saya, tapi kan pada akhirnya kan saya akan tertutup sama, artinya gini, kita tidak memberanikan diri untuk bertanya pada Tuhan, sebenarnya boleh nggak sih aku menikmati ini, karena apa? Kita sudah ditutupi oleh rasa bersalah kita sendiri bahwa seandainya kita meminta seperti itu nggak patut gitu loh. Kamu kan anak sulung, kamu gitu kan, kamu masa nggak mikir adik-adik di kamu, jadi akhirnya kita tuh nggak berani, jadi akhirnya kita itu terkurung, kita tuh mungkin dapat berkat tapi kita nggak bisa menikmati gitu, karena kita takut karena image-nya kan saya sebagai anak sulung kan ya minta yang baik-baik lah sama yang semua, masa kamu mau minta Pak saya boleh dibuatkan lembu tambun itu apa, mau boleh ngajak teman-teman, pasti boleh ya mestinya gitu ya, tapi karena dia itu kan terpenjara sama pikirannya dia sendiri gitu loh, bahwa kalau jadi bahkan untuk mencoba untuk meminta pun dia nggak berani gitu, akhirnya dia punya berkat yang dia sendiri ada di situ tetapi dia tidak bisa menikmati. Itu sih yang kedua. That's so good. Itu bagus banget Ingrid.
Ini sangat sangat menantang dan bagus untuk dipikirkan, bagus untuk dicerna. Dan apa yang tadi Ingrid katakan itu ada hubungannya dengan harga dari barang-barang ini ya. Ini semua menyinggung harga lembu yang disembelih, harga dari jubah yang diberikan, dari cincin yang diberikan, ini semua ada harganya. Ini milik seseorang ya. Bapak ini memberikan dengan royal nih buat anak bungsu, buat si bungsu. Tetapi ada yang pahit ya, ada yang merasa kok itu saya punya, itu yang saya selama ini upayakan dengan kerja keras untuk mendapatkan, dan saya nggak pernah nanya loh gitu. Dan this is a very very good topik yang sebenarnya nanti akan dibahas lebih dalam lagi di 3 dan 4 tentang harga, cost-nya, kenapa ini menjadi masalah untuk anak sulung, dan mengapa, dan apa implikasi dari harga-harga itu tadi, lembunya, jubah, cincin, itu implikasinya apa. Dan I don't want to spoil, saya nggak mau kasih spoiler, tapi ya untuk kasih sedikit kisi-kisi sedikit lah ya. Jadi yang Tuhan Yesus ingin sampaikan adalah, hey, yang tadi Ingrid bilang, Anda memiliki semua ini sama seperti ayah ya, sama seperti Bapa di surga. Anak sulung memiliki akses kepada semua barang-barang ini, semua lembu, jubah, apapun itu, kekayaannya sang Bapa. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah dia terpenjara, yang seperti Ingrid mengatakan, dia nggak bisa menikmati karena dia tetap merasa dia harus menjadi anak yang baik, dia masih tetap harus patuh. Dan kita lihat proses pemikirannya dia tetap terpenjara bahwa saya harus melakukan hal yang baik untuk diberikan hadiah. Saya masih harus bekerja keras untuk diberikan reward. Tetap begitu aja di kepalanya. Dan oleh karena itu dia miss poinnya adalah untuk mempunyai hubungan yang dekat dengan sang Bapa, dan di mana hubungan itu berarti dia memiliki hal-hal yang sama seperti Bapa di surga. Jadi sebenarnya sebagai anak dari Bapa yang baik ini, dia juga memiliki otoritas yang sama. Ya kalau saya misalnya ayah saya punya let's say punya perusahaan perusahaan peternakan sapi misalnya. Karena saya anaknya, saya bisa bagi-bagi susu. Ya karena memang saya ini perusahaan ayah saya, dan sebagai anak dari papa saya bisa nih bagi-bagi susu, karena saya ada that's my status dari hubungan saya, dan saya tidak harus bekerja seperti hamba atau bekerja seperti orang yang di hire untuk bisa membagikan susu gratis. Contohnya seperti itu. Dan itu poin yang dia miss adalah sebenarnya bukan barang-barangnya yang dia harus terlalu fokus. Saya harus mendapatkan berkat ini, saya harus lebih baik lagi supaya saya mendapatkan berkat ini. Tapi sebenarnya dia tidak harus seperti budak ya, menjadi terpenjara di dalam dia punya siklus itu. Sebenarnya dia hanya perlu mengakui bahwa saya ini adalah anak dari Bapa yang baik ini, dan apa yang dia miliki kita miliki bersama-sama gitu. So dan itu itulah proses pemikiran yang dia masih terpenjara, dan dia perlu dibukakan matanya bahwa bukan tentang kita terpenjara untuk terus bekerja, terus menjadi orang yang baik untuk mendapatkan berkat Tuhan. Kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah menjadi anak, kita sudah dikasihi, kita sudah diterima. Oleh karena itu kita bisa memberkati orang lain, kita bisa enjoy apapun itu ya. So nanti
lebih lengkapnya lagi di bab 3 dan 4, dan I hope ini akan menjadi sangat-sangat memberkati. So thank you so much Ingrid, itu poin yang sangat-sangat bagus. Dan bab 3 dan 4 menanti ya for this. Just want to check sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada yang ingin, Citra, apakah Anda ingin membagikan apa yang menonjol di bab 1 dan bab 2? Kalau nggak bisa, it's okay ya, kita tidak ada paksaan di sini. Semua sini dengan senang hati. Ya, aku sih lebih ke apa ya? Lebih ke apa? Anak bungsu yang apa ya? Yang buat rencananya dia nanti ngomong apa sama bapaknya gitu. Terus kan sebagai orang yang berdosa kan pasti gitu ya. Misalnya kita berdosa, misalnya aku ya. Aku ngerasa aku salah nih ngelakuin apa gitu. Pasti kan dalam hatiku kayak aduh, aku nanti dimaafin ya, kayak misalnya nih masalah perpuluhan misalnya nih. Aduh, kok aku belum bayar perpuluhan ya? Ternyata aku nggak bisa nih kayak gini, apa nanti Tuhan maafin aku nggak ya? Kadang kan gitu ya. Padahal hal yang kayak gitu-gitu udah kayak gimana gitu. Tapi tetap aja gitu Tuhan kayak tolong walaupun udah kayak ngerasa aduh kayak nggak ada jalan keluar nih gitu. Aku kan udah nggak apa ya, itu menurutku sendiri gitu loh. Menurutku sendiri kayak menurut aku baca tapi pemikiranku sendiri gitu. Jadinya nyalahin diri sendiri. Oh nanti gimana ya, Tuhan masih bantu aku nggak ya? Tuhan masih kasih aku ini nggak ya gitu. Tapi di sini ada pesannya kalau kasih dan pengampunan Tuhan dapat memaafkan dan memulihkan dosa atau kesalahan apapun. Tidak peduli siapa kita dan apa yang telah kita lakukan. Tidak masalah apakah selama ini kita telah dengan sengaja menindas atau bahkan membunuh orang gitu. Atau seberapa banyak kita telah menyalahgunakan diri sendiri. Nah di sini aku lihat dari pengalaman gitu. Kadang tuh sebagai aku kayak anak bungsu juga sih sebenarnya, bukan kayak anak sulung gitu, anak bungsu yang selama ini aku nggak banyak tahu gitu. Selama ini banyak ngelakuin hal yang mungkin Tuhan nggak suka. Selama ini suka seenaknya, aduh udah tahu tapi malah belok gitu kan. Udah tahu sebenarnya harus gini, malah nggak ngelakuin, tapi Tuhan tetap kok gitu, tetap sayang gitu, tetap kasih hal-hal yang nggak bisa dipikirin sekalipun gitu. Gitu sih. Wow. Yang bikin aku, waduh. Meluluhkan hati ya, Citra ya. Ya, benar. Benar. Sampai mikir tuh, kan aku nggak tahu ya isi pikiran si sulung itu apa, sampai tadi Kak Vina jelasin, Kak Ingrid jelasin gitu. Oh ternyata itu gitu. Sampai ngerasa emang si sulung ini mikir apa sih gitu kan. Selama ini kan dia udah apapun yang ada pasti dia bisa gunain kok, iya kan ya, di rumah misalnya bapaknya makan apa pasti dia akan makan itu kan gitu. Tapi kenapa ya dia bisa mikir gitu itu, tapi tadi udah bisa mikir, oh ternyata gitu. Oh, thank you loh Citra. Itu bagus banget kalau misalnya kita pikirkan lagi kasih Tuhan. Waktu anak bungsu itu datang kepada Bapa, dia pulang dan dia itu kalau kita perhatikan dicium oleh Bapa sebelum dia bilang dia bertobat. Jadi kasih dari Bapa, penerimaan dari Bapa, ciuman dari Bapa itu duluan. Dan setelah itu baru dia mengatakan, saya telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Dan ini berarti Tuhan
semengasihi seperti ini, dia seindah ini, kasih Tuhan sebesar itu ya. Bahkan dia duluan, dia terlebih dahulu mengampuni kita, dia terlebih dahulu menerima kita, dan setelah itu baru pengampunan. Kita selama ini berpikir kita harus minta ampun dulu, baru Tuhan memaafkan. Kita harus mengaku salah dulu, baru Tuhan bisa menerima kita kembali. Tetapi ini as simple as, segampang kita kembali kepada Tuhan, udah diterima langsung. Tanpa pertanyaan, tanpa syarat, tanpa apa, langsung diterima, ya, langsung dipeluk, langsung dicium. Dan oleh karena itu hati kita luluh. Di situ ada pertobatan yang sungguh-sungguh, karena sudah diluluhkan oleh kasih Tuhan, karena sudah dimenangkan oleh kasih Tuhan. Itu gambaran yang sangat indah, and I'm so glad itu menonjol untuk Citra. So that's very good. Okay, just want to check, mau ngecek aja untuk yang lain, apakah ada yang ingin membagikan juga sebelum kita ke pertanyaan. Oke, Lestika, silahkan. Kalau Anda bisa unmute. Halo, Ya. Halo, silakan. Iya, aku mau bagiin yang menurutku menonjol di bab 1 dan bab 2 itu adalah ayah yang berbeda. Dia itu ayah yang berbeda dengan ayah-ayah yang lain, terutama pada zamannya ya. Katanya kan di situ, di zaman itu yang sistem patriarkal itu masih sangat kental. Jadi kalau misalnya ada seorang anak yang bilang ayahnya masih hidup tapi dia minta warisan, itu kan sama seperti mendoakan ayahnya udah mati. Ya, Atau betul. menginginkan harta ayahnya tapi ayah nggak mau, tapi sama ayahnya nggak mau gitu. Nah tapi respon ayahnya itu kan beda. Dia kasih walaupun dia sebenarnya belum pantas membagikan warisan gitu, tapi Ya. dia kasih, dia berikan kepada anak bungsu, dan anak bungsu pakai sampai habis, dan dia balik lagi pun dia tetap terima gitu. Iya. Dan reaksinya juga kepada anak sulung kan, walaupun anak sulung itu marah dan ngambek istilahnya ya, dia nggak senang adiknya datang lagi karena dia kepikiran dia harus bagi lagi nih warisan yang tertinggal gitu. Cuma ayahnya malah dengan lembut berkata kalau ya ini kan adikmu gitu, ayolah kita terima, ayolah kita maafkan gitu. Nah jadi menurut saya ini penggambaran Tuhan yang luar biasa gitu. Oh, Iya. so good. Aduh, bagus banget Lestika. I really like that. Kalau Tuhan menggambarkan ayah bapa di perumpamaan ini melawan budaya atau kultur yang sangat dominan pada saat itu, yaitu sistem patriarki kan. Banyak sekali kesempatan di mana si bapak itu sebenarnya bisa menghukum, bisa ya memperlihatkan bahwa saya ini adalah patriark, kan saya sebagai ayah, saya berhak untuk menghukum, saya berhak untuk mengusir, untuk menggunakan otoritasnya untuk benar-benar menunjukkan siapa bos atau siapa yang otoritas di konteks ini, di situasi ini. Tapi banyak hal yang persis Lestika katakan, ini melawan dengan apa yang audiens akan expect seorang bapak untuk lakukan. Dan Tuhan adalah He's so good, He's so loving, kasihnya begitu besar. Dan I'm so glad Lestika ini menonjol untuk Anda, karena ini this is a very good point. Perhatikan bagaimana Allah Bapa ini sama sekali berlawanan dengan metode dunia ya, dengan sistem-sistem di dunia. Dia sangat berlawanan dengan itu untuk menunjukkan siapa dia, untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. So that's very good point Lestika. I hope all the other ladies juga di sini kita perhatikan ya, bagaimana respon dari Allah Bapa ini dari awal sampai akhir. Dan exactly waktu anak sulung itu ngambek, dia sebenarnya sudah mempermalukan Bapak ini di depan masyarakat ya, karena dia di depan umum mengatakan, saya nggak mau ikutan, ini pesta yang besar ini saya nggak mau masuk ya. Dan dia ngambek di depan semua orang, dan itu sebenarnya mempermalukan ayahnya, dan ayahnya harus keluar ya. Ini orang semua lihat, semua orang bisa lihat, dia harus keluar dari pesta yang besar itu untuk
kejar anaknya yang sulung dan untuk memohon dia kembali. So this is not like image Bapa yang lebih umum di budaya kita. Kalau seorang Bapa sudah dipermalukan seperti itu, seorang otoritas posisi, ya mau itu pendeta atau gubernur, apapun itu, seorang besar dalam posisi yang tinggi diperlakukan seperti itu, sangat tidak mungkin untuk dia memberikan kasih karunia seperti Bapa ini. So this is very good. Thank you, Lestika. Thank you for pointing that out. Dan semoga kita terus melihat ya bagaimana Bapa yang baik ini memperlakukan, atau apa yang kita bisa lihat dari Allah Bapa melalui Bapa yang baik ini. So, thank you so much. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Saya penasaran pertanyaan apa yang sudah dikumpulkan. Jadi kalau Anda bisa menulis pertanyaan Anda di chat, terus nanti kita bisa sama-sama pilih yang mana mau dijawab ya. Yang mana Anda ingin menjawab, silahkan ditulis dulu di chat box. Saya juga akan ingin menulis pertanyaan saya. Terus nanti kita sama-sama pilih. Anda bisa menjawab pertanyaan manapun yang Anda ingin jawab. Oke, jadi kita sama-sama tulis. Saya ingin tulis pertanyaan saya sambil menunggu. Saya mau coba jawab yang Lestika punya pertanyaan. Kenapa di perumpamaan ini porsi cerita anak bungsu lebih banyak? Bukankah itu membuat kita lebih fokus ke anak bungsu daripada si sulung? That's true, karena memang banyak orang yang menyimpulkan bahwa perumpamaan ini adalah tentang perumpamaan anak yang hilang, anak satu, yaitu anak yang bungsu. Prodigal son, dalam bahasa Inggris juga son-nya cuma satu, jadi yang terhilang hanya satu, yaitu yang bungsu. Padahal kesalahan besar ada ketika kita menyimpulkan bahwa ini adalah perumpamaan tentang hanya satu anak. Oke, coba aku lihat dulu ya dia punya perumpamaan. Porsinya untuk anak bungsu itu, let's see. Kalau dari ayat 13 sampai ke wow, iya betul memang. Sampai 24. Ayat 13 sampai 24. Terus kalau anak sulung, kalau 11 sama 12 kan dua-duanya. Terus anak sulung itu dari 25 sampai 32. Actually, you know what? Kalau dilihat Lestika, sama-sama ya 40-50 deh. Nggak terlalu itu kok, nggak terlalu banyak porsinya. Karena kalau dilihat kalau dari paragraf yang saya lihat di sini ya, yang anak bungsu itu specifically dimulai hanya khusus anak bungsu tanpa menyinggung anak sulung. Itu hanya di ayat 13 sampai 24. Ya, itu berapa ayat tuh? You can do the math. Terus kalau anak sulung itu dari 25 sampai 32. Itu banyak juga. Kalau dari sini hampir setengah halaman dapat tuh 25 sampai 32. So, I think the end mungkin kenapa orang jadi lebih fokus ke anak yang bungsu, karena yaitu klimaks yang menarik perhatian kita, yaitu ketika ayahnya menerima kembali anak yang bungsu. Dan itu adalah pesan yang meluluhkan hati kita, pesan yang mengubah hati kita. Jadi itu menarik perhatian kita ke situ, karena kita semua mengalami seperti anak yang bungsu, ingin diterima oleh Tuhan, ingin mendapat penerimaan, kasih, pengampunan dari Tuhan. Jadi kita semua, I feel like, at least this is my opinion, I feel like kita tertarik kepada bagian itu lebih dari anak sulung.
Dan anak yang sulung ini karena tidak ada akhir dari cerita, tidak ada kesimpulan dari ceritanya, jadi fokusnya memang masih tanda tanya. Jadi karena masih tanda tanya, ya lebih tidak disoroti karena we don't know what the conclusion is, dan agak susah kalau mau dijadikan cerita pendek kalau tidak ada kesimpulannya. So I think that's my opinion is that karena kita lebih gampang tertarik kepada the drama or the climax of ketika ayah itu menyambut anak yang bungsu. Kalau dibanding dengan bagaimana anak yang sulung itu pada akhir cerita masih tanda tanya, ya. So that's probably why. Dan kadang-kadang malah bukan tanda tanya ya, kalau di cerita-cerita lain juga kadang-kadang diberikan kesimpulan bahwa oh ya, anak sulung itu akan masuk kembali ke dalam pesta tersebut. So it's not really a big deal. So that's why I think buku-buku seperti ini sangat-sangat penting, karena ini menantang pikiran kita untuk hey, coba pikirkan lagi perumpamaan ini, bukan hanya satu anak, tetapi ada satu lagi, ada anak yang sulung. So I think that's the answer. Oke, ada yang mau tambah untuk pertanyaan Lestika? Kira-kira pendapat Anda mengapa porsi kenapa kita jadi lebih fokus kepada kenapa porsinya jadi porsi anak bungsu lebih banyak? Dan akhirnya kita lebih fokus kepada anak bungsu daripada si sulung. Ada yang ingin juga menambah? Anybody? Silahkan loh. Oke. Ya udah. Pertanyaan berikutnya, which is my question. Pertanyaan saya. Menurut Anda, mengapa gereja-gereja penuh dengan anak-anak sulung? Apa jawabannya? Menurut Anda ya, this is nggak ada benar salah. Menurut pendapat Anda, mengapa gereja-gereja itu penuh dengan anak-anak sulung dibandingkan anak-anak bungsu? Oke, Ingrid, silahkan. Saya itu malah mau nanya gini, apakah mungkin gereja-gereja justru yang membuat anak sulung semakin bertambah? Dalam arti begini, memang kita masuk di dalam sana, anggaplah kita semua sudah bertobat ya, bertobat gitu kan, ya terus ayah kita harus ikut gini, dan akhirnya mereka bingung dengan ya harus begini ya, kita harus pertumbuhan, harus pemuritan dan sebagainya dengan semua program dan segala macam, dan mereka melupakan bahwa contohnya nih kayak saya melayani gitu, rasanya kalau misalnya saya nggak punya teman yang cukup dekat untuk berbicara tentang apa ya ide tergila saya misalnya seperti itu, maka orang akan melihat yang benar ini orang di gereja yang ngomong seperti itu. Apa Vina ngerti kan maksud saya, jadi ya. akhirnya jadi kayak jadinya kayak seperti kita ya udah kembali lagi kayak si anak sulung itu malah tadinya mungkin bukan anak sulung, malah dikasih aturan-aturan sehingga akhirnya mereka bahkan tidak punya waktu untuk mempertanyakan, dan setelah itu kemudian dengan aturan gereja dan apa segala macam tidak salah ya, tetapi banyak akhirnya ya nggak mau repot lah ya, udah pokoknya jalanin begini sehingga akhirnya kita melupakan bahwa yang kita layani itu masih manusia. Dia masih bisa punya pikiran itu, dan actually it's okay, justru harusnya malahnya digugah gitu sehingga ada kesadaran sendiri bahwa ini salah, bukan karena ditunjuk orang kalau dia salah. Itu sih saya pikir. Jadi kadang-kadang gereja itu membuat bahkan mungkin mengubah banyak anak bungsu menjadi anak sulung. Anak sulung. Jadi apa yang diajarkan oleh gereja, apa yang dijadikan sistem di gereja itu ya, yang menjadi pertanyaan. That's good, Ingrid. Ada pendapat lain yang ingin di-sharing menurut Anda? Apakah do you agree with Ingrid? Gereja yang mengubah anak-anak bungsu jadi anak-anak sulung. Dan kenapa? Mengapa? Why do you think kenapa itu yang terjadi? Padahal kita seharusnya menyampaikan pesan Kristus. Kenapa itu yang terjadi? Mengapa menurut Anda? Vera, mau membagikan, Vera? I want to hear your insight.
Wow, saya bingung juga karena saya lagi berpikir sebenarnya saya anak bungsu yang menjadi anak sulung. Iya, it's okay. Inilah masalahnya kan yang mau dibahas. Kenapa? Kenapa, Vera? Apa ya? Mungkin benar karena dari sistem gereja itu sendiri, dan mungkin kan banyak gereja yang cenderung kaku ya kalau saya lihat ya. Ya udah memang sistemnya begini saklek ya, yuk ikutin lah gitu kan. Dan aku juga ingat ada dulu ya teman aku pernah cerita bahwa banyak anak-anak muda dari mereka dari gereja mereka tuh kabur ke gereja lain karena merasa gereja awal ini ya let's say kolot gitu. Cuman kalau misalnya ini juga tadi sempat terlintas sekilas di pikiran aku kayaknya ada kata familiarity. Jadi kita mungkin ya sebagai anak bungsu terus sekarang udah bertobat terus ada di gereja pelayanan. Kita tuh cenderung untuk familiar dengan yang namanya oh iya ini mujizat Tuhan. Terus kayak oh iya ini memang pekerjaan Tuhan. Kita sering mendengar itu dan lama-lama kita familiar dan kita berasa bahwa kita take it for granted. Udah biasa dan kita kayak ngerasa ya emang udah sepantasnya, sudah sewajarnya. Dan malah kalau saya merasa bahwa ini akan jadi pertanyaan lagi ke saya adalah gimana sih cara saya untuk kembali ke antusiasme awal, kembali ke kasih mula-mula. Terlepas misalnya sekarang kita adalah anak-anak sulung yang dalam arti kita tinggal di gereja, kita melayani Tuhan, gimana supaya kita tidak terjebak dalam kata-kata familiarity itu. Ya. Seperti itu sih. Ya. Karena mungkin kalau aku berasa bahwa ya karena kita sekarang udah familiar dengan semuanya itu. Ya, ya. That's so good, Vera. Thing yang masuk di pikiran saya kalau kita mulai merasa familiar, oh ya emang udah biasa kok saya dengan kasih Tuhan kayaknya biasa aja, udah tidak wow, udah nggak kayak gitu lagi. Kasih Tuhan ya kasih Tuhan gitu. I think that's a good time untuk kita mulai berdoa. Tuhan berikan saya kelaparan yang baru, Tuhan berikan refreshing yang baru, dan itu posisi yang sangat bagus, Vera, karena itu posisi yang merendahkan hati, bahwa saya nggak bisa gini-gini terus, dan saya memerlukan pertolongan Tuhan, karena kalau saya tanpa pertolongan Tuhan saya jadi familiar, saya jadi terbiasa, saya menjadi bosen atau jadi take it for granted tanpa ikut campur tangan Tuhan. I need you, Tuhan, saya memerlukan Engkau untuk mempunyai hati yang terus lapar, saya memerlukan Engkau untuk mempunyai hati yang haus kepada Engkau, yang gak gampang impress, yang hatinya diluluhkan, yang bisa dimenangkan oleh kasih-Mu Tuhan. So I think that's a good, ini adalah tanda yang bagus untuk secara spesifik minta sama Tuhan. Lord, give me a hunger heart. Berikan saya hati yang lapar, dan biar saya nggak mau Tuhan familiar sama jamahan-Mu. Saya nggak mau Tuhan sampai hati saya terbiasa. Saya mau terus saya mau terus terkejut Tuhan, saya mau terus dimenangkan, saya mau terus diluluhkan. So I think this is a good prayer for us. Untuk saya pribadi, kalau saya mulai masuk ke dalam pemikiran, oh ya ini udah siklus agama lagi nih, saya udah sibuk melakukan dan saya udah nggak mikirin tentang hubungan saya dengan Tuhan. Kan itu yang utama kan, yang utama adalah this is about relationship, bukan religion kan. Ini adalah hubungan, bukan agama. Dan kalau saya menemukan diri saya di siklus agama, siklus ya udah melakukan saja, udah kayak robot ya, udah nggak mikirin apa sih intinya dari kekristenan ini, tapi saya hanya melakukan ya, melayani, ini semua perbuatan, hanya fokus di perbuatan. Dan di sini saya harus kalibrasi lagi hati saya, kalibrasi lagi, oh ya,
Am I doing this? Apakah saya melakukan ini untuk diterima Tuhan? Apakah saya melakukan ini untuk supaya saya nggak dimarahin Tuhan? Itu saya udah masuk siklus agama, ya. Saya udah masuk siklus, saya ingin mendapatkan berkat, saya ingin mendapatkan kepastian masuk surga, saya ingin mendapatkan hal-hal ini. Dan oleh karena itu saya melayani. Dan itu udah masuk agama, di situ saya harus rekalibrasi lagi, oke, salah nih posisinya, saya harus mulai dari posisi yang benar. Posisi yang benar adalah, walaupun saya tidak melayani, walaupun saya tidak melakukan hal-hal yang baik, walaupun saya tidak memberikan perpuluhan, walaupun saya tidak berdoa, walaupun saya tidak taat, sampai situ ya, sampai titik itu, walaupun saya tidak melakukan semua ini Tuhan, Engkau mengasihi saya. You already love me. Engkau sudah mengasihi saya. Yesus sudah mati untuk saya. Yesus sudah memberikan hidupnya untuk saya, dan saya diterima, saya dikasihi oleh Tuhan. And because of that, oleh karena itu, saya ingin melayani. Oleh karena itu, saya ingin memberikan perpuluhan. Oleh karena itu, saya ingin terlibat dalam gereja. Jadi, kalau udah mulai masuk ke dalam siklus agama, just recalibrate your heart. Dan ini Injil ya, Injil kabar baik adalah saya tidak bisa melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan. Saya tidak bisa melakukan apapun kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib untuk saya. Dalam hal-hal, dalam hari-hari terbaik saya pun, saya tidak bisa mendapatkan keselamatan. Hanya darah Yesus, hanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib yang dapat menyelamatkan saya. And so that's my starting point. Dan itu sangat-sangat penting kita ingat, starting point-nya kita di mana? Posisi awal kita di mana nih sekarang? Saya sudah di agama, sudah jauh di sana, saya harus balik lagi ke tadi yang Vera katakan, first love, kasih mula-mula. Saya sudah dikasihi, saya sudah diterima. Kalau saya melayani, ini bukan untuk meminta kasih kepada Tuhan. Saya bukan meminta pengampunan. Saya sudah diampuni. Dan oleh karena itu saya bisa melangkah, saya bisa melayani. Ya, so good stuff to remember. Thank you Vera untuk reminder, karena saya juga harus di-remind. Ini semuanya buat apa sih? Ini semuanya untuk apa? Ini semuanya adalah tentang hubungan kita dengan Yesus. It's all about Jesus, ya, bukan tentang perbuatan kita, kebanggaan kita dan status kita, bukan, not even our ministry. Pelayanan kita pun juga bukan tentang itu ya. It's about Jesus. So, thank you so much for reminding us. Okay, the time udah 02, sudah waktunya kita bungkus ini ya. Dan untuk minggu depan kita akan bahas bab 3 dan bab 4. Saya sangat excited untuk terus baca dan terus Roh Kudus mengilhami yang baru, untuk terus Roh Kudus meluluhkan hati saya dengan kasih Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, bahwa this is all about you. Jesus, this is about you, about your love, kasih-Mu yang begitu besar. Ketika Engkau memberikan hidupmu di atas kayu salib, ketika Engkau memberikan dirimu sebagai korban yang sempurna di atas kayu salib. Terima kasih bahwa pengorbananmu sempurna, dan kami tidak harus menambah, kami hanya harus menerima. So we want to receive that, Lord. Dan biar Engkau membebaskan kami, Tuhan, dari pemikiran bahwa kita harus bekerja untuk kasih-Mu. Bebaskan kami dari pemikiran bahwa kami harus melakukan perbuatan baik untuk diterima, untuk diampuni. Biar Engkau yang menghapus semua itu, Tuhan. Biar kami
sangat-sangat secure, biar kami sangat-sangat kuat di dalam kasih-Mu, bahwa kami sudah diterima, kami sudah dirangkul, kami sudah diberikan jubah, sudah diberikan cincin, kami sudah diterima dalam Engkau, Tuhan. So we thank you, Lord, biar itu menjadi starting point kami, Tuhan. Ketika kami mulai merasa jenuh, ketika kami mulai merasa jauh, biar kami kembali lagi, Tuhan, ke starting point kami, yaitu kami sudah diterima. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.